Puji Tuhan, kita telah melanjutkan membaca dari Yohanes pasal 17, merupakan doa yang agung, doa yang diangkat oleh Yesus dalam akhir pelayanannya, merupakan doa pertanggungan jawab. Yang kita baca adalah kalimat-kalimat yang berisi aku telah, dan itu mempunyai arti bahwa pekerjaannya sudah dikerjakan. Aku telah mempermuliakan engkau, ayat 4, di bumi. Aku telah melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadamu. Ayat 6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadamu. Ayat yang ke-7, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada. Jadi aku telah merupakan kata yang tepat, sebab ada buktinya. Ayat yang ke-7, sekarang mereka tahu. Jadi apa yang telah dikerjakan oleh Yesus itu mendatangkan hasil. Apa hasilnya? Mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada. Ada hasil dari apa yang dikerjakan Yesus. Ada bagian yang istimewa. Matius juga berkata demikian dalam Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-28, Yakub sudah. Matius 7:28. Ayat 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, bangkitlah orang banyak itu mendengar pengajarannya. 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ya, ada hasil. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Ada hasilnya. Jadi kita lihat bahwa tidak ada satu pekerjaan yang dikerjakan Allah tidak membawa hasil. Tidak ada. Ada hasilnya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Kenapa berhasil? Karena pengajarannya disertai dengan kuasa. Orang pidato bisa, orang berkhotbah bisa, orang ceramah bisa. Tetapi apakah pengajaran itu disertai kuasa? Di situ perbedaannya. Bila ada kuasa yang menyertainya, maka hasilnya pasti luar biasa. Karena bukan kekuatan, bukan kehebatan, bukan fasilita, bukan pintar bicara, tetapi kuasa di dalam pengajaran. Sebab itu kenapa tadi kita baca di dalam Yohanes 17, sekarang mereka tahu, ayat 7. Ini hasilnya. Mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ada orang yang percaya. Ada orang yang melihat ada hasil. Ada orang yang berkata bahwa tidak ada yang sia-sia.
kita bisa melihat betapa karya Allah yang tidak pernah gagal. Manusia identik dengan kegagalan. Kalau sudah gagal, kita pakai peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, tapi ada waktunya ia jatuh. Peribahasa lain berkata, tak ada gading yang tak retak. Hingga kita membenarkan kalimat itu, membenarkan kalimat jadi kalau manusia gagal itu wajar. Ada yang harus kita pikirkan. Kenapa Yesus selalu berkata, baik dalam Matius tadi pasal 7 maupun Yohanes 17, hasilnya itu luar biasa. Kita ingat juga di dalam kitab Kejadian beberapa waktu kemarin kita telah baca ayatnya bahwa Ishak itu diberkati Allah hingga ia mendapatkan hasil 100 kali ganda. Kita mau dong kalau bekerja dan hasilnya 100 kali lipat. Oh mau, sangat mau. Dan memang itulah tujuan kita. Kalau kerja dan tidak mendatangkan hasil, rasanya kita kerja bakti. Kita berkata, oh kita butuh hasil yang 100 kali lipat. Kita butuhkan apa resepnya, apa hasilnya. Kita minta, mampukan. Tiap hari kita akan berdoa, mampukan kami untuk bisa memberikan hasil yang memuaskan seperti itu. Kalau kita menanam, kita ingin segera menghasilkan. Kalau kita menabur, sangat ingin apa yang kita tabur itu menghasilkan. Kalau kita punya toko, sangat ingin kita berkembang. Satu toko jadi, itu keinginan kita semua. Tapi harus diakui tidak semudah kata. Apa hasilnya? Bagaimana hasilnya? Bagaimana caranya berkembang? Bagaimana caranya? Catatan kita telah menuliskan, ketika pekerjaan itu disertai dengan kuasa. Karena kuasa itulah yang akan mengembangbiakkan pekerjaan yang kita kerjakan hingga berhasil. Sangat ingin. Kita harus akui bahwa tidak jarang kita merugi. Walaupun memang hukum pasar, kalau nggak untung rugi. Hanya dua. Kalau nggak untung rugi, itu hukum pasar. Tapi Allah punya jaminan untuk setiap keberhasilan. Kalau tiap pekerjaan disertai dengan kuasa. Amin. Kita punya keluarga, kita punya anak-anak, dan kita sangat ingin anak-anak kita berhasil seperti kita atau lebih dari kita. Kita punya anak, pokoknya nak, kamu harus jadi kayak papa. Atau kita harus berkata, kamu harus lebih dari papamu ini. Kalau papamu ini ada di pasar induk, dulu Pak Cipapan, sekarang ada. Kamu nak gak boleh jadi pedagang di pasar induk. Kamu harus lebih. Kita punya obsesi begitu. Kita punya harapan begitu kepada anak-anak kita. Kamu harus punya kesanggupan lebih ya nak
dari bapak. Kalau bapaknya tukang becak, kita nggak pernah berkata kamu harus jadi tukang becak. Kita berharap anak kita harus yang punya becak, bukan jadi tukang becak lagi, tapi yang punya becak. Kalau kita mempunyai kepintaran nyopir, bawa kendaraan, kita akan berkata kepada anak kita, kamu harus tidak boleh jadi sopir ya, tidak boleh jadi sopir. Pokoknya bapak biaya berapa aja silakan. Yang penting bapak lihat kamu harus lebih dari sopir. Karena kita ingin ada hasil yang lebih daripada apa yang kita raih. Obsesi kita untuk keluarga kita, tapi seringkali kita gagal. Rahasianya ada di apakah kita bekerja dengan kuasa. Apakah kita menabur dengan kuasa? Apakah kita melakukan satu pekerjaan bukan seperti yang kita harapkan, tapi kita ingin lebih dari apa yang kita harapkan. Dan Yesus sudah buktikan dia mampu untuk itu. Ia mengajar dan orang takjub dengan pengajarannya, sebab ia mengajar dengan kuasa. Kita mendidik anak-anak kita bukan dengan kerasnya rim, kerasnya cambuk, kerasnya suara. Kita tidak mengajar anak-anak dengan pukulan yang membuat dia jerah. Tidak. Itu tidak mendatangkan hasil maksimal. Tapi kita mengajar dengan kuasa. Ketika kita mendidik dengan kuasa, ketika kita memberikan nasihat anak-anak kita dengan kuasa, bukan cuma untuk berkhotbah butuh kuasa, tapi untuk berada menjadi orang tua yang berbicara dengan kuasa akan menghasilkan. Bahkan catatan Yohanes 15 kemarin yang kita baca, berbuah. Ayo baca satu halaman di hari. Setiap ranting yang tidak berbuah dipotong, setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Supaya ia lebih banyak berbuah, menjadi satu hasil yang kata lebih itu gak ada batasan. Kalau bahasa Ibrani disebut dengan kata raba, dan kata raba itu hasil yang tidak terhitung, berkelimpah, raba, seperti yang dituliskan di kitab Ulangan. Pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua dan 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya. Apabila lembu sapi, kambing domba bertambah banyak, emas dan perak bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Nah, kata bertambah banyak inilah yang disebut dengan kata raba. Meningkat tak terbendung, itu arti kata raba. Ada hasil, ada peningkatan yang tidak minimum, tapi peningkatan
maksimum. Bertambah bukan sekedar nambah. Aduh, baguslah, untuk 5.000 sudah bagus sekarang. Allah sanggup menggandakan. Kalau dipakai kata menggandakan, Allah sanggup memperlipat gandakan hasil dengan kalimat ini. Bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Supaya tidak ada anak-anak Tuhan makin lama makin lama. Saudara gak mau itu. Tidak mau kita makin lama makin berat. Saudara tidak mau. Saya tidak mau. Kita gak mau. Makin lama ikut Tuhan makin miskin. Gak mau. Makin lama makin melarat. Makin lama makin hancur. Gak mau, saudara. Kalau terjadi demikian, kita cari apa sebabnya. Pasti ada sebabnya. Yang Allah inginkan satu peningkatan, pertambahan yang bertambah. Ulangan 8 tadi, kambing dombanya bertambah, lembu sapinya bertambah, emas peraknya bertambah, bahkan di kalimat akhir, dan segala sesuatu yang ada padanya bertambah. Kalau ada yang salah dan hasilnya tidak bertambah demikian, mari kita cari di mana kesalahannya, di mana, apa sebab kesalahannya, kenapa tidak bertambah banyak, kenapa ada penurunan, ada berkurang, ada penurunan. Karena ketika apa yang kita kerjakan disertai kuasa Allah, disertai kuasa Allah, ada kuasa Allah di dalamnya, pasti hasilnya akan bertambah. Amin. Angkat tangan yang mau demikian. Angkat tangan yang mau diberkati begitu. Amin. Saya yakin semua kita kepengen begitu. Dan kita yakin Allah kita adalah Allah yang sama. Amin. Allah yang sudah memberkati Ishak dengan cara begitu. Lalu Allah memberkati bangsa Israel bertambah. Makin ditekan katanya, makin berkembang. Keluaran 1 ayat 12. Makin ditekan, makin dihimpit, makin didesak, makin bertambah. Kalau disertai kuasa Allah. Mengapa ketika kita mulai bekerja selalu berdoa? Kenapa? Karena kita butuh pekerjaan kita itu diberkati Allah. Mulai buka toko, mulai dengan doa. Tutup toko nanti kembali berdoa. Supaya kita lihat bagaimana Allah membuat kalimat ini menjadi benar. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Saudara punya tempat duit, ya. Kalau di toko itu pasti ada tempat duitnya, bukan? Jangan dilihat saja bahwa masih kosong. Ketika kita mulai buka, doakan, berkatilah apa yang kami kerjakan. Ibu-ibu ketika di dapur, mulai bangun, lalu masuk dapur, berkatilah semua pekerjaanku di dapur, supaya makanan yang kumasak enak. Apa buktinya enak? Apa buktinya enak? Habis. Bukan bertambah, tapi senang. Ibu-ibu pasti akan senang kalau dia melihat sore hari
Buka panci semua sudah habis. Syukurlah habis hari ini. Kalau dagang, buka restoran, semuanya habis, bilang alhamdulillah. Jangan buka panci, nah untung dia masih banyak, berarti gak laku. Ada pertambahan, ada pekerjaan yang berhasil. Anak-anak kita lihat bukan berhasil ketika dia jadi seorang sarjana saja. Dia tidak menjadi berhasil karena dia seorang yang merasa begitu hebat, begitu luar biasa. Tapi katakan, anakku berhasil kalau dia berhasil dalam imannya. Satu kebanggaan orang tua ketika anakku berhasil dalam imannya. Maka itulah yang membuat dia punya masa depan. Kalau imannya mencapai hasil, maka masa depannya pasti terjamin. Pasti, gak bisa tidak. Barangkali kita tidak punya cukup biaya. Bawa anak-anak kita dekat Tuhan. Allah sanggup cukupkan segalanya. Barangkali kita gak punya persediaan, ini nanti untuk kuliah, ini nanti untuk S1, ini untuk S2, ini untuk S3, ini untuk S10, ini untuk S. Tidak, tapi kita boleh berkata, Tuhan, ketika anak-anakku berhasil imannya, kalau kami orang tua gak bisa cukupkan, Engkau sanggup cukupkan. Dorong mereka. Sebab iman yang ada pada anak-anak itulah yang akan memberkati dia. Ada saja jalannya nanti. Ada saja. Satu kesaksian dari Surabaya kemarin yang saya dapatkan juga. Seorang ibu berkata kepada anaknya, Nak, biaya kuliah, karena dia ada di Amerika, biaya kuliah untuk tahun ini, untuk semester ini terakhir, papa mama tidak bisa kirim lagi. Anaknya berkata, tapi bagaimana? Saya tidak lama lagi akan menyusun skripsi dan selesai. Tapi mama papa sudah tidak punya uang. Jadi bagaimana caranya? Kami nggak tahu. Kamu berdoa, kami juga berdoa, dan ya terserah Tuhan. Tidak berapa lama anaknya kembali telepon. Hari penentuan, kalau nggak bayar, saya drop out. Mamanya berkata lagi, sudah mama katakan, tidak ada yang kamu bisa kirim lagi. Jadi bagaimana? Pulang. Anak ini begitu sedih karena sudah siap menghadapi ujian akhir. Bagaimana caranya Tuhan? Terserah kamu. Pokoknya papa mama gak bisa kirim lagi. Gak bisa kirim biaya. Anak itu berkata, ya udahlah, kalau memang harus pulang, ya sudah saya pulang. Itu anak masuk kuliah terakhir dan dia siap untuk keluar karena dia tidak bisa bayar. Diturun, bukan cara kebetulan, dan itu bukan sebuah cerita, satu kenyataan. Ketika anak ini turun, dia sudah bawa buku-buku banyak. Mereka kan punya loker ya. Jadi dari loker itu dia bawa pulang buku-bukunya. Lalu tanpa dia sadar, ada seorang dari bawah yang naik, jadi berpapasan di tangga.
Lalu profesor ini dia berkata, apakah kamu orang Chinese? Iya. Kenapa kamu bawa buku-bukumu? Apa yang kamu mau lakukan dengan buku-buku ini? Anak ini berkata, saya tidak bisa bayar uang kuliah. Dan hari ini adalah hari terakhir saya kuliah. Dan ya, walaupun ini berat, tapi saya harus lakukan. Karena orang tua saya tidak bisa bayar lagi. Ikut saya ke kantor. Anak ini dibawa lagi ke kantor dan profesor itu berkata, pada tahun 98 saya pernah ditolong oleh seorang Chinese. Peristiwa itu terjadi di Indonesia dan saya mendapat pertolongan dengan janji yang saya ucapkan. Saya akan memberikan bantuan kepada seorang siswa Chinese yang akan saya buat dia berhasil dengan tidak memerlukan biaya, karena saya yang akan tanggung biaya. Dan itu saya serahkan kepadamu. Sesuatu yang sama sekali gak ada di benak, tidak pernah kita tahu ada hati seorang profesor yang punya niat seperti itu. Kalau ada iman kepada Tuhan, maka yang mustahil pun jadi tidak mustahil. Yang tidak ada bisa jadi ada. Anak ini menangis di depan profesor dan dia berkata, sungguh Tuhan itu baik. Orang tua saya berdoa, saya sudah berdoa, dan saya sudah siap untuk pulang karena saya tidak dapat melanjutkan kuliah lagi. Hari ini anak ini sudah berhasil. Orang tuanya adalah orang yang sangat setia melayani Tuhan. Sangat setia. Bukan jadi pendeta, tidak. Cuma jadi pembantu. Cuma sekedar membantu melayani. Ada di samping seorang hamba Tuhan yang tidak menjadi orang nomor satu. Yang tidak menjadi orang yang dihormati orang karena dia adalah pendetanya. Tidak. Dia cuma sekedar mendampingi dalam semua pekerjaan-pekerjaan dia yang kerjakan. Cuma itu kerjanya. Ibunya cuma bekerja seperti seorang pembantu ini. Dia ada di samping hamba Tuhan, selalu duduk di sampingnya, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan tekun, dengan setia. Bukan hamba Tuhan loh. Hanya seorang yang mendampingi di sampingnya dan selalu mengerjakan apa yang dikerjakan. Bukan seorang pendeta dan tidak pernah berobsesi menjadi pendeta. Tidak. Cuma seorang pendamping. Anaknya, 3 orang anaknya di Amerika dan mereka berhasil. Sebab itu saudara, saya melihat betapa ketekunan seseorang diperhatikan Allah. Betapa kesetiaan seseorang diperhatikan Allah. Ibunya berkata, saya tidak pernah menyangka bahwa anak saya gak pulang dan ia dapat berhasil. Sudah menikah dengan orang mereka di sana dan sudah berhasil. Ada kesetiaan dari seorang ibu yang tidak menjadi orang pertama, tapi hanya sebagai seorang yang mendampingi. Tapi dia dampingi dengan ketulusan, dengan kesetiaan.
situasi apapun, hatinya begitu tulus. Orangnya sangat sederhana. Dan itulah sebabnya saudara, saya ingin kita pun menikmati apa yang firman Allah janjikan. Engkau akan berhasil. Dan ada hasil yang sungguh luar biasa. Bukan sekedar percikan-percikan hasil, tetapi berbuah lebat. Itu bagian akhir zaman. Pohon yang berbuah lebat. Bukan satu buah, tapi yang berbuah lebat. Allah sedang menyaring, menapi, memurnikan. Allah sedang melihat mana yang benar-benar murni, itu yang benar-benar diberkati oleh Allah. Disisihkan, memang gak banyak. Kalau lihat perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam Matius pasal 13, ada beberapa perumpamaan. Satu di antaranya ada nelayan yang tarik jalannya, dan sampai di pantai ia duduk dan ia mulai memilih ikan yang baik dan ikan yang mati. Ikan yang baik disisihkan. Satu ayat saja, satu ayat. Matius 13. Perumpamaan tentang bukan, ayat yang ke-48. Matius 13:48. Setelah penuh, bukan itu diseret ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik dalam pasu, dan yang ikan tidak baik mereka buang. Jangan kita masuk di kelompok ikan yang tidak baik, tapi biarlah ikan yang dimasukkan ke dalam pasu. Dia duduk dan dia sedang memilih. Kiranya kita dipilih menjadi ikan yang dimasukkan ke dalam pasu, gak dilempar, karena ternyata mati. Kerohanian yang mati, iman yang mati, pelayanan yang